Sahabat cerdas, bertemu kembali dengan Pak Santo untuk pokok bahasan elastisitas pendapatan. Sebelum kita membahas tentang elastisitas pendapatan, Pak Santo akan mereview kembali beberapa elastisitas yang sudah Pak Santo pernah jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah sebuah alat ukur untuk mengetahui berapa perubahan jumlah barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Demikian pula untuk elastisitas penawaran, yaitu suatu alat ukur untuk mengetahui seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang penjual akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri di pasaran. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas silang ya. Semoga kalian masih ingat. Elastisitas silang ini untuk mengukur apakah dua jenis barang itu berhubungan secara substitusi atau berhubungan secara komplementer atau justru tidak ada hubungan atau netral. Nah, itu bisa diukur dengan yang namanya elastisitas silang. Kemudian elastisitas pendapatan yang kali ini kita akan bahas, yaitu suatu alat ukur untuk mengetahui seberapa besar perubahan jumlah barang yang dibeli oleh seorang konsumen ketika pendapatan dari konsumen itu berubah. Nah, untuk perubahan ini bisa berubah naik atau justru berubah turun ya pendapatannya. Ketika kondisi ekonomi sedang membaik, kondisi secara global sedang membaik, maka kemungkinan besar pendapatan seseorang itu akan terus meningkat. Tetapi ketika kondisi perekonomian suatu negara semakin depresi atau bahkan resesi, maka kemungkinan besar pendapatan seseorang itu justru semakin turun. Tetapi semuanya itu tidak usah dipikirkan karena tergantung soalnya aja. Apakah pendapatannya naik atau pendapatannya turun yang tertera di dalam soal. Kemudian sahabat cerdas, perlu diketahui bahwa rumus untuk menghitung elastisitas pendapatan ada dua. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Rumus mana yang akan Anda gunakan? Silahkan aja. Mengacu kepada soal ini, maka rumus yang seyogyanya dipakai adalah rumus yang ini. Ya, sebelum kita mempraktekkan rumus yang ini, ada baiknya kita harus mendeteksi yang diketahui dalam soal. Coba kita baca. Pada saat pendapatan Nana 1 juta, pendapatan berarti itu income ya. Kita singkat dengan I ya. Berarti income yang pertama sama dengan 1 juta. Dia membeli sate 4 tusuk. Nah, berarti ini sate ini berwujud barang dan kuantitasnya adalah 4 tusuk. Ya, berarti fee yang pertama sama dengan 4 tusuk. Ya. Kita lanjutkan membacanya. Tetapi ketika pendapatannya 1.500.000, nah sekarang ada pendapatan lagi atau income atau I, berarti I yang kedua sebesar 1.500.000. Nana membeli sate 10 tusuk. Nah, berarti ini adalah kuantiti barang yang dibeli yang kedua sebanyak 10 tusuk. Kemudian ditanyakan berapa elastisitas pendapatannya, ya kita merujuk pada rumus yang ini. Elastisitas income itu sama dengan delta I per delta I dikalikan dengan I per I. Perlu diketahui bahwa I di sini adalah I yang pertama dan I di sini adalah I yang pertama. Coba kita proses. Delta I, seperti telah kalian ketahui bahwa delta I itu adalah didapat dari I2 min I1. Berarti menggunakan data yang ini. 2 dikurangi I1, berarti 10 dikurangi 4. Hasilnya 6. Oke. Kemudian kita mencari delta I. Delta I diperoleh dari I2 dikurangi I1. Income yang kedua dikurangi dengan income yang pertama. Berarti menggunakan data ini. I2-nya 1.500.000, I1-nya adalah 1 juta. 1.500.000 dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 500.000. Ditaruh di sini. Selanjutnya dikalikan dengan I yang pertama. I yang pertama yaitu 1 juta. Berarti ditaruh di sini ya. Oke. Kemudian dibagi dengan I yang pertama. I yang pertama adalah 4. Nah, selanjutnya kita proses. Untuk memudahkan perhitungan, maka pembilang dan penyebut bisa dicoret ya. Sebagai satu contoh, ini ada 0, 1, 2, 3. Pembilang, ini bisa dicoret dengan penyebut 1, 2, 3. Ini masih sisa 2 kan? Kita coret 2. Di sini kita coret 2. Ya, sudah. Berarti 6 per 5 kali 10 per 4. 6 kali 10, 60. 5 kali 4, 20. 60 dibagi 20 hasilnya 3. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa elastisitas pendapatan itu sebenarnya untuk mengukur apakah barang tersebut merupakan barang inferior, yang ini ya, atau barang superior,
atau justru barang normal. Perlu diketahui bahwa barang inferior itu adalah barang yang bermutu atau berkualitas jelek. Kalau superior itu adalah barang yang sangat berkualitas. Sementara kalau barang normal itu ya barang yang di tengah-tengah antara inferior dan superior. Kemudian konsep yang perlu ditambah oleh peserta didik yaitu nilai dari elastisitas income yang sudah melalui proses perhitungan. Ketika elastisitas income-nya lebih besar daripada 1, maka masuk kategori barangnya adalah barang inferior. Tetapi ketika elastisitas income-nya lebih kecil daripada 1, maka masuk kategori barang superior atau barang mewah. Sedangkan ketika elastisitas income-nya di atas 0 dan di bawah 1, maka masuk ke dalam kategori barang normal. Kemudian kenyataannya setelah kita hitung, hasilnya adalah 3. Kira-kira 3 ini masuk dalam kriteria yang mana? 3 di sini masuk dalam kriteria, artinya elastisitas income itu lebih besar daripada 1. Kalau lebih besar daripada 1, ini artinya barang superior atau barang mewah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sate itu merupakan barang superior atau barang mewah, tetapi untuk seseorang yang punya penghasilan per bulannya 1 juta sampai dengan 1.500.000. Seperti yang kita kenal secara umum, barang mewah itu adalah rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Bagi orang yang cukup, itu merupakan barang mewah. Tetapi bagaimana halnya dengan sepeda motor bagi orang yang miskin atau bahkan sangat miskin? Apakah itu bisa juga dikategorikan sebagai barang mewah? Tentu bisa juga nih. Bagi orang yang penghasilannya sangat rendah, mungkin sebulan hanya 500.000, itu merupakan barang mewah, gitu kan? Jadi, untuk menyebut apakah itu barang mewah, tentu relatif, tergantung menyebutnya dari sudut orang yang punya penghasilan seberapa. Jadi, sate bagi orang kaya itu merupakan ya kebutuhan sekunder ya, atau bahkan bisa disebut kebutuhan primer nih, bisa juga bagi orang kaya. Tetapi bagi orang-orang yang sangat miskin, yang penghasilan per bulannya mungkin di bawah 1 juta, sate itu merupakan barang yang mewah. Kurang lebih cara mengartikan secara kontekstual atau kenyataannya semacam itu, meskipun di teori kadang barang mewah itu berlaku untuk semuanya. Demikian sahabat cerdas, sampai ketemu lagi di pokok bahasan elastisitas pendapatan di kesempatan yang lain.